kita pengen lebih tahu dulu nih mengenal lebih dalam Bapak itu seperti apa, nanti biar bisa nyambung mengalir ke tema podcastnya. Sebenarnya Bapak itu aslinya dari mana sih Pak? Asli Jogja atau dari luar Jogja? Saya asli Jogja, kebetulan saya hanya numpang lahir di Surabaya. Nah, masuk pembahasannya nih Pak, karena kita tadi kan udah bilang ya, podcast kita tuh memang bertemakan hal-hal mistis. Nah, pasti kan dari Bapak keliling-keliling tadi, ya kita bisa bilang traveling, itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman mistis di dalamnya Pak. Bapak pernah merasakan atau tidak di situ? Ya, sebetulnya saya mengalami hal-hal seperti ini dia sebenarnya sudah sejak kecil ya. Di sini ada sosok ibu-ibu tua sebetulnya. Yang sering ada di perpustakaan ini. Bahkan di sekolah kita ini banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansatu, kembali lagi di podcast Suka-Suka. Kali ini saya nggak sendirian aja, karena saya ngadakin temen baru. Kenalan dulu Mas, bener. Kenalan dulu biar pada tahu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Givari Rahmaditya. Nah, nanti bisa siapa tahu jadi host tetapnya di sini ya. Ya nggak apa dong, gantiin gitu. Nah, tapi sebelum itu karena hostnya kan baru nih teman-teman dari podcast sebelumnya. Nah, narasumbernya ini juga pasti baru dong. Apalagi tema pada kesempatan kali ini tuh lebih wah gitu. Ya, menarik banget. Menarik karena kita akan membahas hal mistis. Waduh, penasaran nggak? Penasaran. Jadi lama-lama kita panggilkan bintang tamu kita hari ini, Bapak Budi Santoso. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang juga di podcast Suka-Suka ya. Suka-suka. Sudah diundang ke podcast ini. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, bisa kelihatan dari cahaya wajah saya. Tapi kayak ngantuk gitu nggak sih Pak? Bapak ngantuk nggak? Enggak. Oh enggak. Cerah. Makanya cerah. Saya kebetulan ngantuk sih Pak, sedikit. Nah, sebelum masuk ke podcast pembahasan dari tema podcast kita kali ini, kita pengen lebih tahu dulu nih mengenal lebih dalam Bapak itu seperti apa, nanti biar bisa nyambung mengalir ke tema podcastnya. Sebenarnya Bapak itu aslinya dari mana sih Pak? Asli Jogja atau dari luar Jogja? Saya asli Jogja, kebetulan saya hanya numpang lahir di Surabaya. Numpang lahir itu gimana Pak maksudnya? Numpang lahir itu ketika orang tua saya tugas di Surabaya, saya dilahirkan oleh orang tua saya sana, saya hidup di sana sampai usia 8 tahun, kemudian pindah ke Jogja sampai sekarang. Berarti SD-nya tuh sempat ngerasain di SD-nya sempat di Surabaya sampai kelas 2, kemudian kami pindah di Jogja, masuk SD baru namanya SD Kintelan 1. Tapi selama di Jogja itu murni di Jogja terus atau Bapak pernah merantau sebentar ke sebalik lagi ke Jogja? Dari usia 8 tahun sampai usia 21 tahun saya masih di Jogja. Kemudian selebihnya merantau ada di Jawa Tengah, ada di Lombok, ada di Bali. Banyak berarti. Cukup lama saya di Lombok 10 tahun. Dan dari 2004 saya balik lagi ke Jogja. Kemudian sampai sekarang bisa di Man 1. Oh, bisa dibilang Bapak ini suka traveling Pak? Atau gimana Pak? Iya. Untuk awet muda harus traveling. Oke. Nah, masuk pembahasannya nih Pak, karena kita tadi kan udah bilang ya, podcast kita tuh memang bertemakan hal-hal mistis. Nah, pasti kan dari Bapak keliling-keliling tadi, ya kita bisa bilang traveling, itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman mistis di dalamnya Pak. Bapak pernah merasakan atau tidak di situ? Ya, sebetulnya saya mengalami hal-hal seperti ini dia sebenarnya sudah sejak kecil ya. Kalau tidak salah ingat kelas 3 SD. Pengalaman ini saya alami di dalam kehidupan saya ketika di rumah saya ini kan tepi jalan besar tapi di samping benteng keraton, dan konon katanya tempat itu memang sedikit berbau mistis ya. Dan kebetulan sejak kecil itu sepertinya saya diberikan potensi untuk bisa memahami seperti itu ya, jadi kelas SD itu. Jadi awalnya saya melihat waktu itu ada anak kecil yang selalu mengikuti saya.
Ya, laki-laki. Kebetulan kalau saya mau tidur itu seringkali dia narik-narik kaki saya. Ya, sampai awalnya saya takut sih. Awalnya takut, tapi lama-lama kok ternyata ini nggak jahat gitu ya. Sehingga sering saya komunikasi, sering ngomong-ngomong biasa seperti yang ngomong dengan orang yang tampak itu. Terus tiba-tiba kemudian pernah juga saya lihat sosok kepala yang ada di atas lemari tidur dekat tempat tidur saya. Itu yang pengalaman semasa kecil. Setelah itu saya nggak pernah melihat lagi. Tapi mungkin karena kebiasaan saya itu sering prihatin ya kalau orang Jawa bilang. Sering saya puasa, sering saya zikir, sering saya tidak tidur malam, sering saya mandi malam, sering saya tahajud. Mungkin itu yang akhirnya menjadikan saya lebih, ibaratnya cermin dalam batin saya itu makin terang gitu ya. Sehingga tidak saja dari aspek suara dalam hati, kemudian cipta dalam pikir, rasa dalam perasaan, ini makin lama saya makin merasa peka. Ya, awalnya hanya merasa aja, biasanya merasa merinding ada sesuatu gitu ya. Tapi lama-lama karena saya terus-menerus, saya rutin. Sebenarnya tujuan saya bukan untuk itu gitu ya. Tujuan saya hanya saya kepingin supaya dekat dengan Tuhan, supaya kemudian hidup saya enak. Itu aja sebetulnya. Tapi rupanya Tuhan memberikan bonus lebih. Sehingga saya diberikan beberapa kemampuan yang sampai saat ini tetap saya alami. Termasuk ketika saya merantau di beberapa tempat, seringkali saya itu melihat sosok-sosok gaib yang seperti itu gitu ya. Tapi buat saya itu nggak menakutkan. Karena takut itu letaknya di pikiran. Iya ya, sih, pikiran sendiri. Kalau kemudian kita tahu, oh ya memang Tuhan menciptakan makhluk lain ada di situ. Ya sudah, sebatas itu saja gitu ya. Sampai sekarang saya masih sering mengalami hal seperti itu gitu ya. Itu turunan dari orang tua atau gimana, Pak? Mungkin ada ya, mungkin ada turunan, tapi saya nggak ngerti karena nenek moyang saya itu siapa saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Setahu saya kalau cerita mbah saya masih bau-bau ya, masih bau-bau mungkin jauh. Masih bau-bau dari Ki Ageng Mangir ya, salah satu tokoh pendiri Bantul yang dulu menjadi menantunya Panembahan Senopati yang kemudian menjadi tragedi itu, katanya begitu, tapi saya sendiri nggak tahu. Tapi secara keilmuan saya nggak ya mungkin dari Mbah Kakung, dari bapak kayaknya, yang beliau seorang yang kata orang Jawa namanya kasepuan gitu ya. Mungkin dari situ mungkin. Saya kira itu yang pengalaman yang saya alami. Bahkan saya pernah ke Bali, itu seringkali saya menemukan di Bali yang sosok-sosok seperti itu. Tapi buat saya tidak menakutkan sih, biasa aja. Tapi kan Bali itu memang terkenal dengan itu nggak sih Pak? Maksudnya dari adatnya juga masih. Iya, adatnya seperti itu. Itu kalau saya melihat sebetulnya tidak musyrik bagi saya ya, enggak, karena memang orang hidup kan berdampingan. Ya, benar. Orang hidup itu berdampingan. Sehingga selama kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita tidak saling ganggu. Yang penting tidak usah dipercaya sebagai kekuatan tandingan Tuhan, itu aja. Gitu. Ya, sama seperti orang pegang keris misalnya. Selama kita mempercayai keris itu ada kekuatannya yang menyamai Tuhan, ya itu yang bahaya. Ya, tapi ketika oh ya ada makhluk lain di situ, biasa saja gitu, enggak. Memang batasnya tipis ya. Soal mistis dengan seing itu batasnya sangat tipis banget. Kalau kita salah untuk memahami, bisa jadi nanti kita salah gitu ya. Tapi ya itulah resiko hidup. Gitu ya. Allah sudah memberikan istilahnya orang memberikan bakat masing-masing gitu. Makanya seringkali ketika saya mengajar di kelas kan sering saya ngomong, kesuksesan itu tidak cukup hanya diraih dengan cukup belajar secara ragawi, tapi juga perlu prihatin karena memang nanti Allah memberikan bonus lebih, diantaranya seperti itu. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya berikan paparannya. Tapi kalau dari perjalanan Bapak itu tadi kan Bapak pernah ke Lombok. Kalau di Lombok itu ada nggak sih Pak hal seperti itu? Soalnya kan saya masih penasaran kayak di Lombok itu. Di Lombok itu saya mengalami beberapa peristiwa ya. Yang pertama saya itu didatangi oleh salah satu penunggu di Gunung Rinjani. Namanya itu Cikalawarsa. Ya, di sosoknya kecil, jadi entitas sosoknya kecil, tapi dia luar biasa gitu ya. Jadi termasuk kemarin berita terakhir di TV ada anak Jakarta yang jatuh, itu kemungkinan dia melanggar apa yang menjadi ketentuan di atas. Ya. Ini biasanya kalau mereka tim itu tahu bahwasanya di sana ada tokoh gaib yang namanya Cikalawarsa, mungkin akan ditolong gitu ya.
Tapi kayaknya ya mesti punya seperti itu. Dan pengalaman batin saya ketika didatangi, saya pernah diajak secara batiniah itu seperti terbang ya. Seperti terbang keliling Pulau Lombok. Bahkan saya ditunjukkan tentang Lombok itu kekayaannya apa saja. Kemudian di mana ada tempat-tempat gua Jepang dan sebagainya. Itu pengalaman pertama saya. Yang kedua, sepertinya saya pernah ditemui oleh sosok, mungkin kita kenal di dunia tasawuf, sosok yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah ditemui, bahkan saya diberikan semacam apa ya, saya nggak tahu itu, semacam doa atau apa, itu dibisikkan. Anehnya itu saya bisa langsung hafal sampai sekarang. Tapi Bapak percaya nggak itu? Takutnya kan itu cuman apa ini? Saya percaya, karena gini, saya nggak pernah tahu sosok yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak pernah tahu siapa itu. Ketika saya mengalami itu selama 3 kali berturut-turut, kemudian saya tanya sama salah satu guru agama di Pulau Lombok sana. Saya itu pernah didatangi oleh sosok namanya Abdul Qadir Jailani. Sosok ini mengajari saya tentang seperti ini. Siapa sosok itu? Apakah orang Lombok? Saya bilang gitu. Tapi ternyata guru itu mengatakan, bukan, itu Syekh Kutub. Kalau mau tahu tentang Syekh Kutub, datang ke rumah saya, nanti tak kasih tahu. Ternyata betul, sampai di rumahnya saya lihat di ruang tamunya itu ada foto gambarnya orang yang saya lihat di ketika itu. Berarti itu emang benar Pak? Ada. Insya Allah kalau saya yakin itu benar. Tapi kalau orang yang tidak paham mungkin akan beda pendapatnya. Nah itu sah-sah saja beda pendapat, ya kan? Kalau saya meyakini. Buktinya sampai saat ini itu masih saya hafal, bahkan saya tulis di dinding rumah saya. Bahkan orang mau ngambil itu silahkan, saya izinkan. Karena kalau mengamalkan itu, ya insya Allah kita menjadi dekat sama Tuhan. Itu yang pengalaman yang saya rasakan paling menarik gitu ya. Saya kira itu. Tapi dari banyaknya pengalaman Bapak itu yang paling menarik itu memang yang itu tadi. Itu paling itu. Oke. Terus saya mau tahu nih Pak, kalau misalnya kayak tadi kan Bapak pernah bilang kalau dari kecil tuh Bapak pernah diganggu lah sama makhluk kecil, terus itu sekarang masih ikut Pak? Sudah enggak, sudah lama enggak gitu ya. Udah bosan ya. Enggak dong. Cuma yang akhir-akhir ini yang saya rasakan seringnya itu ya hanya say hello lah. Say hello gitu. Kebetulan ini di keraton kan sedang samping kiri kanan keraton itu kan dibersihkan untuk supaya tembok keraton itu nampak. Nah ini kemarin saya pulang itu informasi terakhir itu tetangga-tetangga di sana itu banyak yang diganggu oleh makhluk si penunggu beteng itu. Itu termasuk keluarga saya sendiri. Ibu saya juga mengatakan, bahkan cuma nanya, Bud, neng mau apa nih? Woi kising wingkai, saya bilang gitu. Ya sudah, nanti saya ajak ngomong. Kebetulan saya ajak ngomong, kemudian pergi sudah. Gak masalah. Tapi saya jujur penasaran sih Pak, karena bukannya saya nggak percaya sama hal-hal seperti itu ya Pak, cuman kadang beberapa hal tuh masih dalam percaya itu bener atau enggak, karena ya saya nggak mau sih sebenarnya diganggu, cuman lebih ke penasaran gitu loh, orang yang pernah mengalami seperti itu bener adanya atau ya, kalau menceritakan ini panjang ya. Panjang ya. Saya sendiri juga awalnya juga tidak percaya apa ya ini benar atau enggak gitu ya. Ya, suatu ketika saya ketemu salah satu ya guru lah, salah satu guru tasawuf. Kemudian beliau inilah yang akhirnya membimbing saya. Beliau ini bernama Pak Darmo gitu ya. Dia melihat potensi yang ada di diri saya. Akhirnya beliau inilah yang membimbing saya. Ya, nggak tuntas, tapi bimbingannya inilah yang kemudian menjadikan saya makin paham siapa itu Tuhan dan siapa itu saya dan siapa ciptaan Tuhan. Saya jadi di sini bisa lebih memahami hidup itu seperti ini, gitu ya. Artinya tadinya saya tidak percaya ada seperti itu, tapi setelah saya mengalami beberapa pengalaman dalam hidup saya, ternyata memang ada, gitu ya. Dan kita tidak boleh saling ganggu, gitu aja. Itu sebetulnya kalau kita misalnya bisa berkomunikasi itu sangat mudah kok. Nggak perlu pakai menyan, nggak perlu cukup diajak ngomong saja pergi. Bahkan di ruangan ini aja ada.
Tuh. Nah, kan. Selama ini ada aja. Ya, nggak apa-apa. Tadi sudah saya jawab ketika saya duduk di pojok tadi. Sudah saya jawab, intinya jangan ganggu. Gitu ya. Di sini ada sosok ibu-ibu tua sebetulnya. So. Yang sering ada di perpustakaan ini. Bahkan di sekolah kita ini banyak ya. Aduh takutnya itu sih Pak. Tapi nggak apa-apa, sudah tenang aja. Selama saya masih ada di sini, saya masih bisa komunikasi aman. Itu dia. Nah, itu tadi Pak, saya tuh juga penasaran sih sebenarnya karena kan ya namanya setiap tempat kan pasti ada penunggunya ya. Tapi saya pernah dengar cerita-ceritanya dulu di sini itu sempat ada kalau anak kecil atau siapa Mas? Ya, di dekat ruang AFA itu, dia tuh sempat kayak mau dibuang lah bahasanya itu karena dia terkesan mengganggu gitu loh di sini itu. Bapak itu bisa lihat nggak sih, tahu atau emang bener adanya anak itu? Ya, sepemahaman saya ketika saya datang di sekolah kita di sini, itu pengalaman pertama saya lihat itu di ruang AFA sebetulnya. Ketika rapat jam 10 itu benar-benar itu kejadian, cuma saya sendiri yang bisa lihat, yang lainnya nggak bisa lihat. Ya. Itu saya lihat ada sosok perempuan yang mohon maaf pakaiannya terbuka semua. Wow. Ya. Saya pikir orang, tapi ternyata, sehingga saya waktu itu saya diam, saya nggak nanya siapa-siapa, saya diam. Tapi akhirnya semakin kesini beberapa teman guru di sini mengatakan salah satu nama, akhirnya jangan-jangan itu, gitu. Jangan-jangan itu. Nah setelah itu kemudian ya sudah, saya kemudian ketemu lagi, oh ternyata betul itu, gitu ya. Terus kemudian dari situlah saya kemudian ditunjukkan beberapa titik di sini yang ada itunya, gitu ya. Ada yang sosok-sosok yang tinggal di situ. Tapi mudah-mudahan nggak akan ganggu kita semua selama kita tidak mengganggu. Itu maknanya tuh kayak buangan gitu apa gimana sih Mbak dari luar? Saya kira udah lama ya, udah lama di sini ya. Jadi salah satu yang namanya entitas yang ada di sini kan sudah banyak tuh. Lama, apalagi sekolah kita ini kan di atas sungai. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang ada buangan, ada yang mampir, ada yang pergi. Wajar aja seperti kehidupan manusia. Ya, cuma pindah-pindah gitu aja nggak apa-apa. Jadi yang perlu kita pahami, nggak usah takut. Semuanya itu, kalau kamu masih takut dan tidak ingin lihat, ya jangan berharap ingin lihat, gitu aja. Soalnya ini menyangkut mental ya. Kalau mental nggak siap, ya takut. Kalau mental siap, nggak apa-apa. Malah kadang-kadang kalau kita siap, malah yang itu-itunya malah nggak kajen nanti. Ya, justru kita lawan. Tapi kalau enggak, ya udah biasa saja. Tapi pendapat Bapak soal ketindihan nih Pak. Ketindihan tuh kalau dibilang wajar sih nggak wajar ya, karena ada orang yang bisa merasakan, ada yang enggak. Saya tuh pernah mengalami ketindihan, nggak tahu sih itu ketindihan atau apa. Emang bener sih, tapi kalau pas saya tanya-tanya tuh hampir kayak ciri-ciri ketindihan tuh kayak gitu. Tapi kalau ini sendiri katanya sering. Ya, tindihan ini fenomena ya. Ada yang disebabkan karena medis, ada yang disebabkan karena sesuatu dalam tanda petik gitu ya. Ada yang karena faktor psikologis, itu beda-beda. Kadang-kadang kalau secara medis gini, kadang-kadang posisi tidur kita ini sangat berpengaruh terhadap itu. Terutama kalau kita tidurnya agak miring ke kiri, ya, sehingga nanti aliran otot atau darah itu kalau tertekan dia berhenti. Kalau dia berhenti, otomatis kan kekosongan udara di dalam otak kan terjadi. Di situ mulai tindihan. Itu yang secara medis. Kalau secara psikologis, kadang-kadang secara psikologis pikiran kita belum mau istirahat, tapi badan sudah ingin istirahat. Ini akan kejadian. Ya. Tapi kadang-kala juga disebabkan karena faktor X, dalam pengertian di ruangan itu ada sesuatu. Nah, gitu. Takutnya. Tapi sebetulnya itu mudah ya, kalau untuk mengusir itu sebenarnya mudah. Ketika mengalami seperti itu, diam, usahakan untuk sadar. Ketika sadar, ingat jempol kaki. Nanti gerakkan sendiri. Begitu gerakan akan sadar. Kemudian berubah posisi tidur. Ya, miring ke kanan sesuai ajaran Rasulullah. Maka Rasulullah kan mengajarkan kita tidurnya ke kanan. Satu untuk menghindari itu sebetulnya. Yang akhirnya orang Jawa mengatakan tindihan. Jadi sebenarnya kalau saya memahaminya ada tiga fenomena itu, medis, psikologis, sama faktor X. Itu selama ini yang saya pahami itu. Dan dulu saya juga sering mengalami itu, sering sekali. Tapi sekarang sudah tidak. Itu karena yang tadi yang pertama karena pola posisi tidur saya atur, kemudian udah kalau mau tidur berdoa,
maka nanti biasanya kalau saya mau tidur wudhu dulu biasanya enggak akan terganggu. Tapi kalau lupa wudhu dari luar, enggak bercuci, biasanya akan ngalami itu. Tapi akhir-akhir ini sudah hampir 10 tahun saya tidak ngalami. Tapi Bapak ini nggak sih Pak merasa benar adanya kalau Bapak itu bisa berkomunikasi dengan yaitu dalam kutip makhluk lain dan bisa kalau ada orang kesurupan itu bisa menyembuhkan. Ya sebetulnya kalau disengaja nggak bisa. Nggak bisa. Saya hanya mengikuti aja. Mengikuti misalnya ada sesuatu ya sudah saya untuk bisa ini. Jadi sebetulnya kan kita ini kan kumpulan energi ya. Kita ini kan kumpulan energi yang memadat. Nah, makhluk yang begitu itu sebenarnya kan energi yang tidak memadat. Ya, selama energi kita itu sama dengan dia, saya kira tidak masalah, gitu ya. Bisa saja mudah. Dan itu bisa mewujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau kita kan ngikuti aja sebetulnya, ngikuti aja. Ketika nampak, saya beberapa kali ya ketika nampak ya cuma saya bilang, ngapain kamu? Saya nggak takut. Dia nanti hilang sendiri, berubah jadi asap. Itu yang pengalaman pribadi saya seperti itu. Itu. Jadi tidak perlu dibingungkan sih. Nah, tapi kalau misalnya ada nih orang bahasanya bukan meruqyah juga ya kan di kesenian ya jatilan itu kan ada sampai ya Allah kayak susah banget gitu loh Pak. Ya itu, saya kira itu ada dramanya. Dalam dunia entertain itu kan perlu ada drama supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan dengan gerakan-gerakan tentu. Tapi menurut saya ya sah-sah saja, orang cari duit kan biasanya dengan cara seperti itu, nggak masalah. Tapi bagi saya nggak perlu. Nggak perlu. Cukup ada frekuensi yang seirama, kita komunikasi, ngomong selesai, nggak masalah. Kalaupun belum ya belum aja, gitu, belum kontak gitu. Ya itu. Tapi seringkali kan orang kemudian mengatakan saya dukun, mengatakan saya apa, saya nggak peduli. Makanya itulah yang saya alami gitu ya. Dan saya tidak pernah menyekutukan Tuhan. Bagi saya adanya hanya Tuhan. Itu aja. Kita kan lihat Bapak tuh sosok yang wah kok ini Bapak keren banget gitu loh Pak. Bapak emang nggak ada niatan kayak menurunkan ya pasti ilmu Bapak yang sekarang Bapak punya ke anak-anaknya atau gimana biar nanti kalau misalnya ya kan biar bisa jadi inspirator juga gitu. Sebetulnya Islam sudah mengajarkan ya. Asal kamu rajin, asal kalian rajin, asal seseorang rajin. Ibadahnya yang benar nanti otomatis kok, terutama hati ya. Hati ini harus disadarkan betul tentang keberadaan Tuhan. Maka nanti dengan sendirinya Allah itu akan memberikan sesuatu yang bonus-bonus yang kita tidak tahu, gitu ya. Saya awalnya juga hanya ya itu tadi, saya suka tidak tidur, saya suka puasa, saya suka wiridan, saya suka apa. Tujuan saya ya supaya saya hidupnya enak saja sebetulnya. Semuanya mudah gitu. Tapi ternyata Allah memberikan bonus-bonus yang lain. Ya walaupun dalam hidup nggak ada yang selamanya enak. Ya, pasti ada tidak enaknya. Ya itu saya kira itu. Kalau mau belajar sebenarnya ya mudah saja. Zikiran aja tiap hari, nanti kan hati menjadi bening seperti cermin. Sehingga ketika cermin ini bening, otomatis kan mantul kemana-mana kan bisa. Sosok apa yang kita berikan tergantung di pikiran kita. Ketika pikiran ngomong, wah nengkono ana kuntilanak, nanti munculnya kuntilanak. Jadi pikiran sendiri. Pikiran sebetulnya pikiran. Jadi akan membentuk. Makanya kan sering orang mengatakan apa yang kamu pikirkan pasti akan kamu perbuat. Gitu ya. Jadi ketika kamu berpikir di situ ada sesuatu, maka nanti dalam bayangan itu akan muncul di tempat itu yang kamu takutkan. Kalau nggak ada apa-apa, ya sudah nggak ada apa-apa. Semuanya yang tampak ini sebetulnya kan sifat Tuhan semua. Tapi mohon maaf nih Pak, ini rasa penasaran sama diri saya sendiri. Saya tuh lihat Bapak itu ada beberapa itu yang bilang kayak hati-hati sama Pak Budi, nanti Pak Budi bisa ngebaca gitu loh. Jadinya kan kayak wah emang iya ya. Itu sebetulnya hanya sebetulnya aspek psikologis ya. Aspek psikologis artinya kan saya sebagai seorang guru kan saya harus tahu murid saya. Murid saya itu usianya berapa. Saya harus tahu. Artinya apa? Saya harus ngerti psikologis murid saya. Ya. Nah, ada tanda-tanda yang biasa dilakukan oleh anak remaja seusia Anda misalnya gitu. Sehingga saya tahu. Ya, nanti kelihatan ada penyimpangan sedikit saja dalam pola perilaku pasti akan kelihatan. Ya.
sebenarnya mudah saja sebetulnya. Kemampuan untuk membaca itu ya, kemampuan untuk membaca sebetulnya. Bukan berarti kemudian hebat, enggak. Ini sederhana saja, biasa saja. Selama kita mampu mengamati kanan kiri perubahan-perubahan apa, hukum-hukum alamnya seperti apa, kita nanti akan jadi tahu, jadi ilmu. Oh, nek ngene, kalau begini, kalau begitu. Jadi nanti ada kecenderungan. Nah, kecenderungan inilah yang kemudian kita generalisasi lah. Kalau anak usia sekian biasanya gini, kok tidak begini, mesti punya masalah. Masalahnya apa? Kita dalami. Nah, ini sebenarnya tugas guru ya. Artinya melihat potensi-potensi anak seperti ini sehingga kelihatan. Jadi kalau ada anak putri terutama, mohon maaf, takut dilihat saya. Ngeri-ngeri. Berarti enggak, saya hanya melihat kebiasaan saja, perilaku saja, gitu ya. Karena dan selama ini saya memang sudah membuktikan begitu ada terjadi penyimpangan perilaku akan kelihatan dia mesti punya masalah, nggak mungkin tidak, gitu ya. Terutama dilihat dari mata, begitu matanya nggak kuat ditajam, dia mesti Ada masalah. Tinggal anak itu berani menyampaikan atau tidak, atau tergantung saya yang memancing untuk supaya anak itu ngaku atau tidak. Itu saja sebetulnya. Ini kayaknya Bapak cocok jadi guru bimbingan konseling. Jadi guru Ya nggak apa-apa, bapak saja bisa. Iya sih. Mau ada yang mau ditanya lagi Mas? Atau dari teman-teman penonton bayaran? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ya Allah, kok nggak ada yang mau tanya sih? Gimana? Ya Allah. Nah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Ini udah sampai ke penghujung acara. Iya, penghujung acara. Terima kasih. Kita juga mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dalam kita bertutur kata, kurang sopan, atau gimana gitu sama Bapak. Dan jangan kapok ya Pak kalau datang di podcast. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini menjadi makin bertambah maju. Amin. Tempat untuk belajar kita. Betul, amin. Nah, akhir kalam dari kita ya, kalau misalnya kalian suka bisa like, komen, dan subscribe. Nanti biar kita bisa semangat bikin kontennya lagi, dan kita bisa datengin narasumber lain yang lebih menarik pokoknya. Betul. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kamera yang mana nih?